semua yang ada di rumah, apa kabar? Hai, terima kasih. Kita masih setia ada di sini untuk melayani pelayanan anak-anak sekolah minggu. Ya, adik-adik, sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja kita tercinta ini, tapi kami tetap dengan sukacita melayani melalui YouTube Kids, Immanuel, dan Pasar. Nah, adik-adik semua, siapa di sini punya sahabat? Siapa di sini punya sobat? Ada? Ya, kalau kita punya sobat, lihat sobat kita. Ya, kadang-kadang kita bertengkar mungkin dengan sobat kita, kadang-kadang kita baik lagi. Tetapi ada satu sobat yang paling setia, namanya Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ayo. Yuk semangat ya adik-adik ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu setia buat kami, Engkau selalu hiburkan kami, Engkau selalu menemani kami waktu kami susah, waktu kami sendirian. Engkau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih menolong kami sampai hari ini, kami semua masih sehat. Papa mama kami, kakak adik kami semua, terima kasih Engkau tolong. Kau berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, biarlah kita tetap cinta Yesus, semakin cinta Yesus lebih dalam lagi, sayang sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ayo kita nyanyi lagu ini ya, kalau adik-adik tahu boleh ikutin, kita sama-sama nyanyikan I Love You Jesus.
semakin lebih dalam kita sayang sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Ya, hari-hari ini di tengah keadaan-keadaan yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan Yesus. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan dengarkan sebuah cerita yang disampaikan oleh Kak Vina. Kita sambut Kak Vina. Hai Kak Vina. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vina mau tanya, gimana kabar adik-adik saat ini? Kak Vina sangat berharap bahwa adik-adik dalam keadaan baik dan tetap sehat. Dan jangan lupa selalu mengikuti setiap protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pagi ini. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa hikmat yang daripada Tuhan dan pimpinan Tuhan membuat kami mengerti tentang apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema, yaitu Aku punya Tuhan Yesus. Kita semua punya Tuhan Yesus. Dan Kak Vina percaya bahwa kita semua dalam hari-hari ini kita selalu berharap sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Vina mau tanya, apakah dari antara adik-adik saat ini ada yang pernah mengalami ketakutan saat mati lampu mungkin? Atau dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, hari ini cerita kita akan mengajarkan bagaimana supaya kita jangan takut. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kak Vina akan baca dan adik-adik silahkan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa di mana murid-murid yang ketakutan menghadapi badai. Apakah adik-adik pernah mengalami ketakutan seperti yang tadi di awal Kak Vina sudah tanya? Nah, tapi sekalipun murid-murid ketakutan, setelah itu dia menjadi takjub dengan apa yang Tuhan buat. Pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid naik untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu dengan beralaskan tikar. Kalau dalam Alkitab tadi dikatakan adalah apa adik-adik? Buritan. Atau zaman sekarang dikatakan itu adalah tikar. Dan perahu itu mulai berlayar dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian
Secara tiba-tiba angin yang masuk sangat kencang dan gelombang yang sangat tinggi pun terjadi sehingga air mulai masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. Murid-murid ini sudah biasa berlayar. Mereka sudah terbiasa pergi untuk berlayar kemanapun mereka pergi. Tetapi saat itu mereka bingung bagaimana harus mengatasinya. Padahal kalau biasanya mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi saat itu badai terjadi sangat besar sehingga mereka menjadi bingung. Tapi rupanya mereka ketakutan, mereka mulai berpikir bagaimana, pasti kami akan mati, pasti kami akan tenggelam di danau ini. Ketika mereka melihat di belakang perahu, ternyata Tuhan Yesus masih tertidur dan sepertinya tidak terpengaruh dengan gelombang yang sangat besar saat itu. Sehingga mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka ketakutan. Nampaknya mereka sangat-sangat ketakutan. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Itu saja yang Tuhan katakan. Seketika itu juga angin itu berhenti dan gelombang itu juga menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbalik kepada murid-murid dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka hanya bisa diam dan terheran-heran, mereka bingung. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di perahu bersama mereka. Mereka bisa saja minta tolong pada Tuhan Yesus, tetapi mereka memilih untuk ketakutan dan mereka mengatakan kepada Tuhan kalau mereka akan binasa dan Tuhan mendiami mereka. Padahal Tuhan ada bersama mereka. Mereka takut, mereka tidak percaya. Apakah adik-adik juga sering takut seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mungkin dalam menghadapi sesuatu, takut tidak naik kelas, takut kalau tiba-tiba mati lampu. Nah, buat adik-adik yang masih batita balita, kalau mati lampu, terus mama papa tidak ada di samping adik-adik, adik-adik pasti berteriak, "Mama, papa," pada ketakutan semua. Pernah seperti itu? Ya, tapi sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh takut dalam menghadapi situasi sulit. Sekalipun badai menerpa, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Mungkin kita takut, kita tidak punya teman, takut dibenci orang, atau adik-adik takut saat ini kita menghadapi pandemi COVID. Kita mulai takut. Jangan sampai karena ketakutan kita lupa bahwa kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Nah, yang paling penting adalah kita semua punya Tuhan Yesus yang selalu mendengar setiap keluhan kita, yang selalu mendengar permohonan adik-adik, yang selalu mendengar doa-doa kita. Setiap orang pasti akan berhadapan dengan masalah. Semua kita mengalami masalah. Kita entah itu permasalahan di sekolah, entah itu saat kita bermain bersama dengan teman-teman, entah itu kita bermasalah karena sakit, penyakit, atau seperti sekarang ini ada wabah virus. Itu adalah masalah untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi sekalipun ada berbagai macam masalah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh menjadi sedih dan hanya mengurung diri saja. Tetapi kita harus tetap percaya, kita berharap sama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup menolong kita dalam segala situasi, badai kehidupan. Masalah pasti akan terus kita hadapi.
Dan Tuhan Yesus pun berkata bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita juga akan berhadapan dengan berbagai masalah. Masalah memang selalu membuat kita merasa tidak damai sejahtera, bukan? Membuat kita takut, membuat kita marah. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita mau terus mengingat bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Seperti juga murid-murid Tuhan Yesus saat itu, dia ketakutan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa rasa takut itu menunjukkan bahwa murid-murid saat itu tidak percaya pada Tuhan. Apakah kita mau menjadi anak-anak yang tidak percaya Tuhan? Tentu tidak. Kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar-benar percaya, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita terus berharap sama Tuhan Yesus, sekalipun banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan adanya badai, dengan adanya masalah, seharusnya kita dapat belajar, kita dapat semakin beriman. Kalau misalnya nilai kita akhir-akhir ini di sekolah mulai menurun, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus tetap giat untuk belajar. Kurangi bermain gadget. Oke? Karena jangan sampai karena pandemi kita sekolah di rumah, kita menjadi keasikan main handphone, entah itu bermain apapun yang ada di handphone kita, games atau kita nonton YouTube, kita sibuk dengan itu, kita lupa belajar sehingga nilai-nilai kita menurun. Padahal kita sudah belajar di rumah. Walaupun kita masih belum ketemu saat ini dengan sekolah minggu kita masih online, tapi mari kita terus mau setia duduk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau terus mengikuti setiap ibadah-ibadah online. Kita ketika jadwalnya ibadah sekolah minggu harus ingat, siap dan langsung duduk minta bantuan orang tua untuk menayangkan siaran untuk ibadah online-nya. Jangan sampai kita sibuk sendiri, kita lupa. Kita terbawa suasana, jadi kita lupa kalau kita harusnya ini hari Minggu, kita jamnya untuk beribadah. Kita mau terus percaya sama Tuhan bahwa akan tiba masanya Tuhan akan memulihkan setiap kita. Dengan adanya masalah harusnya membuat kita semakin melihat dan merasakan betapa kekuatan Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Di tengah badai tofan yang melanda dunia ini, di tengah pandemi ini, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus selalu memimpin kita. Tuhan Yesus selalu ada sebab kita punya Tuhan Yesus. Dari setiap masalah kita bisa melihat lebih jelas bahwa kuasa Tuhan, dan kita terus belajar memahami firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana mencari jawaban atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau misalnya nilai kita menurun, berarti kita harus semakin giat belajar. Kalau mungkin kita menjadi kelelahan, mata kita mulai sakit, nah tandanya itu kita kebanyakan asik main gadget, kita kurangi. Jadi kita tetap terus belajar akan kebenaran apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita percaya bahwa Dia selalu memimpin kita di saat badai yang besar sekalipun. Seperti murid-murid alami, mereka mengalami badai, mereka ketakutan, tetapi di situ Tuhan Yesus ingatkan mereka bahwa seharusnya mereka tidak perlu takut, karena seharusnya mereka percaya, karena saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam hati kita, dan Ia selalu memperhatikan kita. Sekalipun masalah terjadi, sekalipun pandemi terjadi, tetapi semua Tuhan izinkan kita boleh lalui. Karena Tuhan selalu beserta kita, memimpin kita untuk keluar. Kita bisa keluar sebagai pemenang karena kita punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus, adik-adik punya Tuhan Yesus, kita semua punya Tuhan Yesus. Dan melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus berserah kepada
Tuhan Yesus dan kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta pada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita apapun situasinya. Di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, mungkin adik-adik merasa sedih. Siapa yang pernah merasa sedih? Mungkin dalam situasi saat ini adik-adik merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Adik-adik tidak bisa bermain dengan bebas. Adik-adik harus di rumah. Tetapi kita bisa memakai waktu saat kita di rumah, kita bisa bersama-sama dengan orang tua kita, bermain dengan orang tua. Mungkin kita bisa berdoa, terus membaca Alkitab bersama dengan orang tua kita di rumah. Ingat, jangan pernah kehidupan kita dibatasi karena adanya ketakutan kita. Jangan pernah ketakutan membuat kita tidak berani bergerak. Kita tidak menyatakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau menjadi pemenang. Kita mau hidup terus dengan sukacita Tuhan. Kita mau terus bersukacita dalam setiap kondisi. Sekalipun kondisi ini berat, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harap kita semua tetap setia, kita semua tetap penuh dengan sukacita dan kita tidak takut dalam segala kondisi yang kita alami. Tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita pasti keluar dan menjadi pemenang dari setiap permasalahan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Dan satu kebenaran firman Tuhan menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik boleh ambil bukunya, boleh dicatat ayat hafalannya dan segera dihafalkan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Oke, kakak akan baca buat adik-adik. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan beri melalui setiap murid-murid bahwa kami tidak perlu takut. Seharusnya kami menjadi anak-anak yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Iman kami tetap teguh dalam situasi apapun, dalam badai apapun yang kami hadapi. Dalam situasi-situasi ini kami mau terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan kami tidak takut dengan segala permasalahan yang terjadi. Tetapi kami mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang tampil sebagai pemenang karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami, Engkau menyempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang tadi sudah perhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vina? Ya, Kak Vina tadi sudah menyampaikan pesan buat kita semua. Kita tidak boleh takut walaupun ada banyak masalah yang kita hadapi di akhir-akhir ini. Ya, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus sayang sama kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Sekalipun ada badai dalam hidup kita, sekalipun ada goncangan dalam hidup kita, percaya bahwa Dia setia kepada kita. Kita akhiri pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Tuhanlah pelindung
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tempat perlindungan kami yang sangat baik. Kapanpun, dimanapun, kami boleh datang kepada Engkau. Engkau menjadi sandaran kami setiap saat. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yang percaya katakan, amin. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, Kuasanya sangat sangat besar kan kuasanya.